Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mistisku. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah nyata dari 3 orang yang saling berkawan satu sama lain. Kesusahan memenuhi kebutuhan hidup sangat mungkin membuat seseorang rela melakukan apa saja. Seseorang bisa saja mengambil jalan yang tidak mungkin bagi orang lain, dan hal itu mungkin dianggap tidak wajar juga bagi orang lain. Mereka bisa saja gelap mata, kemudian mengambil keputusan melakukan hal-hal aneh, termasuk bersekutu dengan makhluk gaib. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah nyata dari pengalaman 3 orang yang sudah gelap mata. 3 orang tersebut adalah kawan karib satu sama lain. Ketiga orang tersebut kemudian memutuskan untuk mengakhiri kesusahan hidup mereka dengan mengambil jalan, yaitu bersekutu dengan makhluk gaib. Ketiga orang tadi kemudian berangkat. Kemudian mereka mendatangi seorang dukun di daerah Sunda. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di tempat sang dukun berada. Sang dukun kemudian menemui mereka. Mereka bertiga menceritakan maksud kedatangannya, bahwa mereka minta tolong pada dukun tersebut agar bisa mendapatkan tuyul. Mereka sudah sangat putus asa. Mereka sudah melakukan apapun untuk bisa membiayai hidupnya. Nyatanya mereka selalu kekurangan. Hutang-hutang sudah menggunung. Mereka sudah kenyang dicaci maki oleh saudara dan tetangga-tetangga mereka, karena mereka selalu tidak bisa membayar ketika hutangnya ditagih. Sang dukun kemudian menjelaskan perjanjian persekutuan dengan siluman penguasa tuyul. Perjanjian itu menerangkan bahwa si tuyul harus disusui oleh istri-istri mereka. Sang dukun juga menerangkan bahwa tuyul akan menghisap darah istri mereka lewat puntung susu. Sang dukun juga menjelaskan penjelasan berikutnya, bahwa ketiga orang itu jangan kaget atau menyesal kalau istri-istri mereka akan sakit-sakitan juga terlihat kurus kering. Resikonya adalah istri-istri mereka bisa mati kehabisan darah. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun, ucapnya. Setelah itu, tuyul akan kembali ke tempatnya. Jika kalian tidak menuruti kemauan tuyul untuk menyusu, maka tuyul tersebut akan kabur dan kembali ke kerajaan gaib di mana dia berasal. Sang dukun juga menjelaskan bahwa ketika mereka mati, mereka akan dijemput oleh tentara kerajaan gaib, suruhan penguasa di mana tuyul itu berasal. Mereka akan mengabdi pada penguasa kerajaan gaib selama 300 tahun. Sang dukun menegaskan bahwa ini adalah keputusan kalian. Jangan menyalahkan aku atas pilihan yang telah kalian pilih. Mereka diminta mahar 100 juta oleh sang dukun sebagai kompensasi melakukan ritual tersebut. Mereka kemudian berdiskusi. Dalam diskusi mereka sepakat untuk berbagi 1 tahun satu sama lain untuk mengasuh tuyul tersebut. Setelah mereka menyerahkan mahar tersebut, mereka diberikan batu. Sang dukun menjelaskan bahwa nanti batu tersebut sesampainya di rumah, mereka harus melakukan ritual mewujudkan tuyul tersebut. Tuyul tersebut akan keluar dari batu tersebut. Mereka bertiga kemudian menyatakan kesiapannya. Kemudian setelah itu mereka pulang. Sesampainya mereka di tempat tinggal mereka bertiga siap melakukan ritual mewujudkan tuyul di kamar salah satu dari mereka. Ritual pun dilakukan. Perlahan-lahan asap mengepul dari batu yang mereka bawa dari sang dukun. Lama-lama kumpulan asap tersebut berubah menjadi sosok anak kecil yang hanya memakai cawat. Terlihat sorot mata sosok siluman tuyul tersebut menyala merah temaram seperti bara. Terlihat gigi runcing dari mulutnya keluar. Sepasang taring di mulut tuyul tersebut terlihat menonjol di samping mulutnya. Terdapat koren yang hampir memenuhi kulit tuyul tersebut. Tuyul tersebut diberi penjelasan seperti apa yang diperintahkan oleh sang dukun ketika mereka memberikan mahar terhadap dukun tersebut.
Keterangan tersebut menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut adalah majikan mereka. Mereka bertiga akan bergantian menjadi majikan dari tuyul tersebut. Tahun pertama, saya adalah majikan kamu, saut salah seorang dari ketiga orang tersebut. Setelah ritual tersebut selesai, wujud siluman tuyul tersebut berubah. Mata siluman tuyul tersebut tidak lagi memancarkan sinar. Taring dan gigi runcingnya menghilang. Ketiga orang tersebut kemudian bubar. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, seseorang yang telah mendapatkan giliran pertama tersebut mendatangi kedua temannya yang lain. Dia bercerita bahwa dia tidak sanggup lagi menyaksikan istrinya yang sakit-sakitan. Istrinya sudah sangat kurus kering sekarang. Dia sudah tidak lagi bisa bangun dari tempat tidurnya. Dia mempersilahkan bagi teman-temannya untuk melanjutkan sisanya. Dia rela hanya kebagian 3 bulan. Kedua temannya tersebut mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kesepakatan tersebut. Kemudian, orang yang sedang merawat siluman tuyul tersebut pulang. Sampainya di rumah, dia masuk ke kamar istrinya. Terlihat sosok tuyul yang sedang menyusu pada istrinya yang sudah tidak berdaya. Orang tersebut kemudian mengambil centong nasi yang terbuat dari kayu yang sangat tebal di atas meja. Kemudian, centong nasi tersebut dipukulkan kepada kepala tuyul yang sedang menyusu. Tuyul tersebut kemudian terpental. Tuyul tersebut menangis, kemudian berlari menembus tembok. Sejak saat itu, tuyul tersebut tidak pernah datang lagi. Demikian sepenggal kisah nyata dari 3 orang tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan konten mistisku kali ini. Sampai jumpa di konten mistisku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.